Jelas, Pak. Oke, oke. Nah, oke, lanjut. Jenis-jenis pengawasan di Indonesia ya. Tadi kita pernah tadi kita sampaikan. Jadi ada tiga hal yang perlu dilihat. Yang pertama, jenis pengawasan menurut waktu pelaksanaannya, ya, baik sebelum, sedang, dan sesudah kegiatan. Jadi menurut waktu pelaksanaan ya. Yang pertama, jadi pengawasan itu bisa disebut dengan pre-audit namanya. Itu sebelum ya, sebelum kegiatan. Sedangkan yang sedang berlangsung ongoing audit dan setelah kegiatan dilaksanakan adalah disebut post audit. Yang terbanyak hari ini sesuai dengan era reformasi itu semua dilakukan eh, pada post audit ya. Kalau era zamannya Presiden Soeharto itu ketiga-tiganya dilaksanakan ini ya. Makanya pengawasan korupsi pada saat Presiden Soeharto itu hampir tidak terdengar ya, hampir tidak terdengar. Kalau hari ini semua korupsi gitu ya. Kalau dulu ada namanya eh, pre-audit. Jadi sebelum dilaksanakan kegiatan itu diaudit dulu ya. Pada saat proses berlangsung itu kegiatan itu dinamanya ongoing audit. Itu juga dia diaudit juga, diawasi ya. Ada ada badan-badannya melaksanakan. Nah, setelah kegiatan selesai itu disebut dengan post audit ya. Ini yang terbanyak pada hari ini, pada dewasa ini, pada era reformasi ya. Makanya bertebaran semua. Kalau dulu era Presiden Soeharto ya, itu pada saat kegiatan mau dilaksanakan itu diarahkan dulu. Jangan korupsi, harus begini caranya, harus begini, ada latihannya dan seterusnya. Pada saat berlangsung itu diawasi juga gitu. Supaya tidak melenceng. Anda melenceng, perbaiki gitu. Anda begitu gitu gitu. Nah, sekarang mau mau korupsi dan terus nanti saya periksa. Nah, gitu. Makanya banyak masuk penjara gitu kan. Yang kedua, jenis penghasilan menurut cara pelaksanaannya. Ada yang pengawasan langsung dan ada pengawasan tidak langsung, ya. Nah, gitu, ya. Nah, yang ketiga, pengawasan menurut subjek yang melakukan pengawasan. Subjek yang melakukan pengawasan, ya. Yang pertama, ada namanya pengawasan melekat, ya. Ada pengawasan fungsional, ada pengawasan legislatif, dan ada pengawasan masyarakat. Ini menurut subjek. Ya. Nah, pengawasan ini terdiri ada tiga ya. Tadi pengawasan intern itu adalah melekat fungsional. Itu dilakukan oleh SPI, ya, Satuan Pemeriksa Intern, atau ITJEN, Inspektur Jenderal, atau namanya apa? Inspektorat, ya. Nah, kemudian ada pengawasan ekstern. Nah, untuk instansinya ada BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, yang melakukan pemeriksaan sektoral. Ada Inspektorat Jenderal untuk pemerintah ya, kira untuk instansi dan untuk pemerintah itu baik di pusat, di daerah disebut dengan Itjen atau Inspektorat. Nah, untuk pemerintah ada namanya BPKRI, Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, DPR RI, ya, DPR dan Bawaslu. Sekarang ditambah dengan KPK, ya. Ya. Dan yang ketiga adalah pengawasan masyarakat. Nah, gitu ya. Nih, sebentar saya tambah dulu nih ya, ada KPK sini ya. KPK. Bentar.
Ini tambah ini. KPKRI. Oke. Ini dilihat nggak? PowerPoint-nya dilihat? Masih kelihatan? Eh, nggak ada, Pak. Tadi Bapak berhenti share Hilang. Ada? screen. Iya. Hilang. Gimana caranya? Eh, oke. Aduh. Oke, sudah terlihat, Pak. Oke ya. Nah, oke, ini adalah jenis-jenis pengawasan menurut waktu pelaksanaan, menurut cara pelaksanaan, dan menurut subjek yang melakukan pengawasan. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang prosedur pengawasan. Ya, ini prosedur pengawasan secara umum ya. Yang pertama dilakukan persiapan dan perencanaan. Ya, apa itu persiapannya? Yaitu yang pertama penyusunan PKPT namanya. Program Kerja Pengawasan Tahunan. Jadi sebelum instansi itu melakukan pengawasan, dia harus menyusun PKPT-nya untuk 1 tahun berjalan ya. Nah, setelah PKPT ditetapkan, itu biasanya dilakukan di dalam rapat koordinasi nasional atau rakornas daerah, rakornas dan seterusnya ya. Dirapatkan antara auditi dengan apa audit dan auditi ya yang akan diperiksa. Itu ada rapat koordinasi menentukan PKPT-nya. Setelah PKPT ini disusun adalah RKP, Rencana Kerja Pengawasan. Itu sudah setahun ya. Setelah ini diputuskan di rapat bersama atau rapat koordinasi, selanjutnya disampaikan penyampaian jadwal kesasaran dan tembusan ke unit pengawasan terkait. Ya, ini ada surat penyampaian bahwa kapan kita akan melaksanakan pengawasan itu. Nah, yang keempat adalah melakukan koordinasi ya dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengawasan di pemerintah daerah. Jadi apapun bentuk pengawasannya yang dilakukan pemerintah pusat itu wajib melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Mendagri yang pengawasannya lokusnya di kementerian apa di pemerintah daerah, baik di pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa maupun di pemerintah provinsi ya. Nah, selanjutnya melakukan pengaturan waktu pengawasan dengan sasaran atau auditi ya. Nah, oke, ini ya persiapan. Yang kedua dilakukan setelah dilakukan persiapan dan ininya didapat koordinasi baru kegiatan pelaksanaan pengawasan ya. Pelaksanaan pengawasan ini disebut dengan audit ya. Ada namanya audit ketaatan kinerja, ada audit operasional, ada audit spesifik, ada audit SDM ya, dan ada audit kelembagaan dan audit program ya. Jadi banyak tugas ini ya. Nah, itu pelaksanaan pengawasan tergantung nanti yang mau diawasi atau disebut dengan pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan tentunya ya. Nah, yang ketiga, tahap ketiga adalah penyusunan LHP, laporan hasil pengawasan. Yang dilakukan adalah pengolahan data, penyusunan ikhtisar, dan hasil pengawasan untuk LHP. Tahap selanjutnya adalah penyampaian LHP ke sasaran atau auditi. Nah, di sini biasanya ada klarifikasi
atau ketidakpuasan daripada auditi bisa melakukan klarifikasi. Biasanya ada jangka waktunya itu 3 bulan, ya, paling 3 bulan. Kemudian setelah penyampaian tidak ada masalah, ah, baru dilakukan penyusunan laporan hasil pengawasan. Ya, di sini ada prosedur pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan sistem instansi daerah masing-masing. Ya, oke. Itu tadi ya. Jadi mulai daripada persiapan, pelaksanaan, penyusunan LHP, penyampaian LHP dan penyusunan laporan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode pengawasan. Jadi ada 3 metode pengawasan ya. Ada namanya audit. Audit ini adalah pengujian ya, pengujian ketaatan terhadap peraturan undangan eh, dan pengujian terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi ya termasuk keuangannya. Metode yang kedua adalah metode monitoring. Ini biasanya adalah tindak lanjut daripada audit. Nah, yang ketiga adalah metode pengolahan data dari kuesioner. Jadi pengawas itu tidak perlu ke lapangan. Ya, ada 3 metode pengawasannya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, mari masuk kita ke sub pokok bahasa ketiga. Dasar hukum dan teknik pengawasan kearsipan ya. Baik, dasar hukum pengawasan kearsipan di Indonesia. Tadi yang sesi pertama, kedua adalah pengawasan secara umum ya di Indonesia. Sekarang kita masuk ke khusus untuk kearsipan. Dasar hukum pengawasan kearsipan itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Oke, itu ada pasal itu. Ada yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah. Ya, di sana juga ada di bawah tentang sub pengawasan, termasuk pengawasan kearsipan. Yang ketiga, peraturan pemerintah 28 22 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 9 dan ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Junto peraturan pemerintah nomor 179 tahun 2005 ya. Nah, kemudian ada keputusan Presiden nomor 74 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan ada beberapa peraturan Arsip Nasional Indonesia dan peraturan atau keputusan Kepala Andri ya. Ini sebagai dasarnya ya. Ya, oke, teman-teman semua. Ini contoh ya tentang pengenaan perkara yang berhubungan dengan dokumen arsip dan penerapan pasalnya yang masih menggunakan KUHP dan di luar KUHP ya. Oke, sebagai dasar hukum. Contoh ya, KUHP. Di KUHP di pasal 263 dan 264 KUHP itu ancaman hukumannya adalah maksimal 6 tahun. Kemudian pasal 244, 245, 246, 247 di KUHP ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Ya. Di luar KUHP, tadi sudah dijelaskan ya.
Ada Undang-Undang 3, 29, ada Undang-Undang 20, dan terakhir perubahannya Undang-Undang atas ini dulunya adalah Undang-Undang 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang 10 tentang kepabeanan, Undang-Undang 11 tentang money laundering, keimigrasian, dan pasal tentang kehutanan ya. Ini contoh ya, kasus yang menonjol yang pernah ada pemalsuan dokumen LC di Bank Indonesia ya. Ini contoh nih, kalau nanti ditanya pernah ada nggak? Nah, ini dikenakan pasal KUHP dan tindak pidana korupsi dan berkembang kepada tindak pidana money laundering ya. Itu yang kasus LC ya. Kemudian ada pemalsuan permohonan agen glossing dalam importasi gula pasir, dikenakan pasal KUHP dan tidak pidana kepabeanan ya. Ini contoh aja nih. Oke. Jadi sebenarnya hubungan kerja pengawasan Karsipan itu mulai dari presiden langsung turun kepada Kepala Andri ya, Kepala Spesial Indonesia sebagai institusi penyelenggaraan kearsipan di Indonesia ya pusat ya. Kemudian ada hubungan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri seperti tadi ya. Nah, jadi kalau pengawasan di instansi pusat, di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat, itu langsung dilakukan oleh arsip nasional ya. Nah, kalau di tingkat provinsi dan termasuk di tingkat provinsi ya, khususnya di lembaga perangkat daerah atau PD. Sekarang OPD ini berubah jadi PD perangkat daerah. Ya. Nah, provinsi melakukan pengawasan di kabupaten kota, ya, di lembaga perangkat daerah. Kira aturan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks pengawasan ini itu ada namanya akuntabilitas, menciptakan akuntabilitas ya. Ya, akuntabilitas ini untuk menciptakan namanya good governance ya. Good governance. Oke, selanjutnya kita masuk kepada eh, pengertian ya. Pengertian pengawasan. Pengawasan itu adalah fungsi atau aktivitas yang membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang dibuat di bidang manajemen arsip dinamis dan manajemen arsip statis yang dilaksanakan dengan tiga cara tadi ya. Metode ada metode audit, ada monitoring, ada kuesioner ya tadi ya. Ada tiga modelnya. Tergantung kesiapan sumber daya, apakah sumber daya manusia termasuk sumber daya pendanaan. Ini pengawasan ya. Kemudian audit kearsipan. Audit kearsipan ini adalah suatu metode pengawasan ya berupa tata cara pengujian atau verifikasi yang dilaksanakan secara reguler terhadap penyelenggaraan kearsipan dinamis maupun statis. Nah, audit kearsipan ini meliputi audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, audit operasional, ya, spesifik SDM, program dan lembaga kearsipan. Ya, ini yang dilakukan pengawasan ini, audit. Kemudian metode yang kedua adalah metode monitoring. Itu dengan cara melakukan kunjungan, ya, inspeksi dan pemantauan kinerja kearsipan di instansi atau unit sasaran. Ya. Jadi ini beda antara monitoring dengan survei ya. Ya. Jadi metode monitoring ini adalah kunjungan atau inspeksi.
atau disebut dengan inspection archives. Ya. Nah, yang ketiga, metode pengawasan kuesioner, yaitu melalui aktivitas pengukuran kinerja dengan melakukan kegiatan pengolahan data dan akhirnya disimpan di instansi atau unit sasaran. Oke, pengawasan ya, supaya jelas. Lingkup pengawasan kearsipan di Indonesia ya, ada namanya pengawasan internal dan ada pengawasan eksternal. Ya, tadi di gambar yang tadi sudah jelas tadi ya, flowchartnya mulai dari presiden, kepala ANRI, Mendagri dan seterusnya ya. Nah, kita internalisasikan ini. Pengawasan itu kearsipan itu ada dua, ada internal dan ada eksternal. Nah, internal ini dilakukan oleh unit pengawasan. Itu ada namanya auditor, ya. Dan ada unit kearsipan, itu adalah para arsiparis. Jadi pengawasan internal ini bisa melakukan kolaborasi aparatur ya. Jadi bisa bersama dengan auditor dan arsiparis, ya. Sedangkan pengawasan kearsipan eksternal itu dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya. Siapa itu? Adalah disebut dengan arsiparis. Ya. Atau dilakukan oleh inspektorat di provinsi bersama dengan lembaga kearsipan provinsi. Ya. Itu para auditor dengan para arsiparis bekerja sama gitu, ya, kerjasama. Jadi ulangi ya, ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Oke, siapa itu SDM pengawasan ya? SDM pengawasan, sorry, ulangi dulu. Oke, kita lihat satu-satu ya. SDM pengawasan Karsipan. Itu yang pertama adalah disebut dengan pejabat fungsional arsiparis. Biasanya ini pangkatnya, jabatannya adalah arsiparis madya atau minimal arsiparis muda ya, yang telah memiliki sertifikat pengawasan kearsipan. Yang kedua, pejabat fungsional pengawas atau auditor. Ya, kalau pengawas itu adanya internal pemerintah ya. Sedangkan pemeriksa itu adalah eksternal pemerintah. Itu adalah BPK. Kemudian pejabat struktural di bidang kearsipan. Nah, semuanya ini adalah yang telah mengikuti pelatihan pengawasan kearsipan dan biasanya harus memiliki sertifikat kompetensis ya pengawasan. Kualifikasinya bagaimana? Menguasai cara berpikir intuitif ya. Ini para SDM pengawasan ini berpikir analitik ya. Kemudian mampu menggunakan pendekatan multidisiplin. Makanya tadi harus menguasai banyak peraturan ya. Ada ilmu kearsipan, ada peraturan bidang kearsipan, ada standar nasional maupun internasional di bidang kearsipan ya. Dan ada peraturan perundangan di bidang lain. Mahir menggunakan berbagai teknik audit. Nah, tadi audit ada berapa tadi? Ada 5 ya. Ya, teknik audit. Kemudian terampil berkomunikasi dengan efektif. Yang meliputi berpikir sistematis, kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemampuan menulis
yang teratur berdasarkan EYD, ya, ejaan Indonesia disempurnakan, kemampuan berbicara secara memikat dan bersifat elegan ketika berbicara, ya, tidak boleh cengengesan, ya. Prinsip dan nilai-nilai pengawasan kearsipan. Yang pertama, nilai yang berhubungan dengan jiwa personil, ya, yaitu berkeahlian, objektif, disiplin, dan dinamis, jujur, percaya diri, kreatif, rendah hati, cermat dan teliti, dan memiliki etika kerja yang baik. Ya, ada nilai yang berhubungan dengan jiwa personil. Nilai yang berhubungan dengan substansi pekerjaan. Ya, nah itu harus memahami standar administrasi, informasi, akuntabilitas, sumber informasi, dan manajemen kolektif dan sejarah. Oke, selanjutnya bagaimana cara pelaksanaan pengawasan kearsipan? Tadi kita bahas mulai perencanaan ya, secara umum. Pengawasan dimulai dari perencanaan. Jadi perencanaan harus menetapkan PKPT dan RKT ya. Melalui apa? Melalui rapat koordinasi ya. Kemudian pelaksanaannya bisa audit, bisa monitoring, bisa kuesioner. Pelaporan, daftar ikhtisar, rekomendasi sementara, dan LAP. Dan selanjutnya tindak lanjut. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, silakan Mbak Mutiara kalau ada yang ditanyakan. Atau Ya Pak, ini saya ingin bertanya. baru ST ini. Nanti kuliah kedua kita masuk mungkin 3 sesi ya, kita langsung ambil. Nah, supaya tidak tidak ini tidak tidak bosan nanti. Kalau pertama langsung dijejeli banyak-banyak nanti jadi bosan. Oke, ada pertanyaan? Tadi Mbak Mutiara, Ya Pak, saya silakan. izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf Ya, ya Pak, saya nggak bisa on kamera karena lagi error, ini kurang tahu kenapa. ya, ya, ya. Jadi sebelumnya tadi kan Bapak udah menyampaikan tentang alurnya gitu ya Pak, bisa dibilang lingkup pengawasan kearsipannya. Nah, Ya, ya. kalau dalam lingkup atau mungkin kasusnya gini, contohnya saya di BPN kan ya Pak. BPN itu kan dia di BPN, bawah ya. Kementerian ATR BPN ya Pak. Jadi dia linear Ya. kementerian bukan masuk ke pemerintahan gitu Pak. Nah, untuk fungsi pengawasannya itu gimana ya Pak alurnya? Apakah dari dia langsung ke ANRI atau gimana gitu Pak? Kalau dia linear kementerian gitu Pak. Jadi gini, Pengawasan. kalau pengawasan kearsipan di yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN itu disebut dengan pengawasan internal, ya. Itu dilakukan oleh sekretariat sekretaris kementerian, ya, sesmen yang dilakukan bisa oleh tim itu biasanya di biro umum, ya. Kira-kira gitu. Itu disebut dengan pengawasan internal. Bisa melibatkan para arsiparis kolaborasi dengan eh, pengawasan internal, inspektoratnya. Atau kalau sudah semua ahli ya bisa jalan sendiri itu arsiparisnya. Itu dilakukan terhadap seluruh lini yang ada di Kementerian ATR. Di sana berapa deputi atau dirjen, Mbak Mutiara? Kalau di kementeriannya saya kurang tahu, Pak. Tapi kalau di kantor pertanahannya itu dia ngikut ya gimana ya, Pak? Soalnya kan bukan di kementerian ya, Pak, saya, tapi di kantor pertanahannya. Jadi yang saya Ya, sama aja kantor pertanahan apa? Kan kantor pertanahan kementerian atau di Kanwil. di kantor pertanahannya, Pak, bukan di kanwilnya. Nah, gini, di di sana kan di kementerian ya, Mm-mm. ada di provinsi, ada di kabupaten, kota. Ya, Mbak betul. Mutiara di mananya? Di kantor kota Bandung. Nah, iya, itu namanya kantor apa?
kantor Kementerian ATR di kabupaten namanya ya. Di Oke. Bandung, bukan di kementeriannya ya, bukan di kantor menteri. Bukan Pak, di kotanya. Ya. Di kota kan? Ya. Mm. Di sana juga ada semua ada tupoksinya. Nah, kalau di sana di kantor itu di kabupaten, dia tuh hanya melakukan itu sekretaris yang bertindak itu adalah sekretariat, Oke. sekretaris. Kalau ada sekretariatnya, kalau enggak adalah kepala bagian ya. Karena di sana eselon 3 ya. Kalau kementerian di kabupaten itu ada subbagian, ada Ya, betul. subbagian kan? Iya Pak. Ada subbagian umum. Iya betul. Nah, subbagian ini melakukan eh, audit internal di lingkungannya di kabupaten itu, Oh. semua kepada bagi apa eh, seksi-seksinya, semua seksi-seksi, Mm-mm. seksi pertanahan, seksi pendaftaran tanah, seksi ini dan seksi itu dilakukan pengawasan di situ, pengawasan internal, ya. Oke. Itu yang melakukan adalah apa subbagian subbagian eh, apa atau sekretaris ya. Di sana ada namanya sekretaris atau sebagian? Nana? Bagian Subbagian umum. Pak, subbagian tata usaha. Sebagian umum kan? Iya, Iya, untuk tata usaha. pengadministrasikannya. Itu sudah bertanggung jawab melakukan pengawasan internal atas nama kepala kantor ya, kepala Oke. kantor pertanahan di kabupaten itu ya. Itu lingkupnya. Nah, yang dilakukan adalah ada dua model, ada tiga metode, metode audit, metode monitoring, dan metode kuesioner. Tapi karena itu satu kantor, Mm-mm. ya cukup lakukan langsung aja sebagai dengan metode audit, Oh, ya oke. ada audit. Karena satu kantor aja itu, kecuali di provinsi ya itu banyak kan, bisa bisa tiga cara itu, tiga metode itu. Oke, oke. Sedangkan di tingkat kementerian, tingkat pusat, itu Mm-mm. bisa tiga-tiganya dilakukan secara bergantian. Oke, Oke, oke. kira-kira gitu. Ya, Oke. jadi jadi Mbak Mutiara di Bandung ya. Jadi Iya, Pak. tiga-tiganya di Bandung, Iya, bertiga di Kota bukan Bandung. di Jalan Sisingamangaraja Jakarta ya. Bukan, Pak. Oh ya Yang ya di ya. Jalan Kalau di Soekarno-Hatta. Ganata ya. Ya. Oke oke. Di sana tapi di sana bagus nggak? Kalau bagusnya mungkin masih banyak yang memang perlu dievaluasi, Pak. Tapi rasanya cukup untuk kantor pertanahan gitu, Pak. Tapi memang luar Oh biasa sibuk ya, Pak, ternyata di kantor iya. pertanahan gitu. Oh iya. Memang, tapi sering jadi masalah, banyak masalahnya itu. Iya, betul, Ya. Pak. Pas banget kita di arsip buku tanahnya, Pak, di arsip vital. Oh iya, ya hospitalnya ya. Betul. Nah, di sana disebut warkat namanya. Ya, ada warka, betul, Pak. Ad- Warkat ah, ya. kita ada di warka juga. Ya, siap. Ya. Terima kasih, Dan Bapak. itu ukuran dan jenisnya berbeda ya. Mm-mm. Karena dia adalah kartografi archives itu. Ya. Kebanyakan kalau di pendaftaran tanah itu, dia kan dia menciptakan apa namanya sertifikat ukur ya. Ya, betul, Pak. Surat ukur. Oke, masih ada yang mau ditanya yang lain? Siapa? Nazwa ya, Nazwa. Silakan Nazwa. Ini di PTKI ya Nazwa. Iya, Bapak Nah, nanti kasih tahu Pak anu ya. Siapa namanya? Pak Nofri. Eh, Pak Nofri ya. Pak Andi Ya. mau ke sini gimana anunya? Bapak mau Eh, mau ke KAI kapan? nah itu tanya Nofri dulu, Pak Nofri dulu. Jangan sampai saya ke sana nggak dia nggak ada. Hampir tiap hari saya lewat di situ. Eh, Kemarin saya lewat juga. Belum ada janjian yang hampir. Ya. Oke, silakan Nazwa. Bapak maaf mau tanya, kalau misalkan dalam pengawasan suatu instansi nih, Andri itu punya daftar-daftar standar-standar tertentu kan ya, Pak? Nah, Hmm. standar-standar tertentu itu tuh berlaku buat Andri ke semua, atau misalkan Andri itu netapin sebuah standar yang dipakai ke semua. Jadi misalkan kayak tadi kasusnya Mutiara itu pengawasan internal kan. Pengawasan internalnya tuh
Andre itu ngatur standar-standar yang harus diukur juga nggak sih dalam pengawasan-pengawasan internalnya instansi-instansi lain? Atau Andre itu cuma bikin standar-standar buat pengawasannya Andre aja? Gitu. Makasih, Pak. Itu aja. Iya. Oke. Jadi karena Andri itu adalah pembina Kearsipan Nasional, Andri itulah yang bertanggung jawab untuk menetapkan aturan. Nah, instansi itu tinggal melaksanakan sesuai aturan, ya. Jadi betul. Jadi nanti kita akan ada instrumen yang harus dipakai oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, termasuk perguruan tinggi, termasuk perusahaan untuk melakukan pengawasan kearsipan. Itu diterbitkan oleh Andri. Makanya tadi di dasar hukumnya kan ada peraturan dan keputusan Kepala Andri itu. Ya, ada instrumennya, ya, instrumen pengawasan. Dan itu sekarang sudah pakai online, pakai digital semua, elektronik, ya, bisa. Nanti di next pembelajaran berikutnya nanti disampaikan. Baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Jadi disebut dengan instrumen pengawasan, ya, instrumen pengawasan kearsipan. Oke, ada itu semua ditentukan oleh Andri, tidak ditentukan oleh kementerian masing-masing, nggak boleh. Karena Andri lah yang memberikan opini, ya, opini kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Anda baik atau buruk, ada jelek atau tidak itu, baik sekali atau tidak. Nah, itu arsip nasional yang menentukan, ya. Oke, Pak, Najwa? iya. Nanti output dari penilaiannya tuh dapat nilai secara kearsipan di instansi itu kah, Pak, yang dikasih Andre itu? Iya. Oh iya. Jadi kalau pengawasan internal itu di di apa di, ditetapkan oleh instansinya pengawas internal. Kemudian pengawasan hasilnya lapor LHP-nya itu disampaikan kepada Kepala Andri, ya, Kepala Andri. Nah, kalau pengawasan eksternal itu ditetapkan oleh Andri. Bisa memakai hasil pengawasannya internal Kementerian Lembaga dan Pemda, bisa dia tidak. Ya, tapi selama ini dipakai adalah pengawasan hasil pengawasan internal instansi, ya, atau Pemda ditambah dengan uji petik yang dilakukan oleh Andri, ya. Jangan sampai semua baik-baik semua gitu kan. Padahal ternyata enggak. Namanya uji petik, ya, bisa diambil 2 sampai 5 lokus, ya, untuk menguji benar atau enggak ini. Gitu, ya. Itu ditetapkan oleh Andri, ya, dan secara nasional, ya. Kalau instansi hanya secara instansi sendiri. Seperti misalnya lembaga dinas arsip, dinas perpustakaan dan arsip Kearsipan Provinsi Jawa Barat. Itu semua SKPD, semua OPD dan semua yang ada di Jawa Barat, ya, dilakukan, termasuk di kabupaten kota Jawa Barat, di Jawa Barat, itu dilakukan oleh dia. Kemudian ditetapkan hasilnya oleh lembaga itu dengan keputusan gubernur, ya. Nah, itu namanya internal pemerintah Jawa Barat. Hasil itu sampaikan kepada Arsip Nasional, Andri, ya, sebagai bahan referensi untuk penentuan nilai eh, eksternal, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional, ya. Jadi ada diatur oleh Arsip Nasional standar-standar itu. Disebut dengan Oke, instrumen Pak. pengawasan. Oke, Hmm. terima kasih ya, Pak. Oke, Naswa. Siapa lagi? Ada lagi yang mau tanya? Siapa? Raksa. Ada yang tanya, Raksa? Reksa, ada bertanya? Iya Pak. Ada mau ditanyakan? Belum ada sih Pak. Terima kasih Pak. Udah. Di PTKI oke-oke aja, ya? Sejauh ini aman Pak.
Mamang. Ya. Siapa? Arif? Arif? Mana Arif? Arif Rahman Hakim. Ada pertanyaan? Punten Pak, itu ada Malta Aulia yang angkat tangan. Siapa mana? Ya, Malta, Malta. Aulia, silakan. Sebelumnya terima kasih Pak. Di Hmm. sini saya izin bertanya. Jadi kan kalau misalnya sebelum ada audit kearsipan itu, apakah ada surat pemberitahuannya dulu? Nah, kalau misalnya ada surat pemberitahuan kan biasanya satu instansi ini cenderung buat memperlihatkan eh, yang terbaiknya aja kan Pak. Tapi jauh, bisa di dalamnya itu ternyata masih banyak arsip-arsip yang em, pengelolaannya itu sangat tidak sesuai dengan standar, tapi saat dilakukan audit, mereka hanya memperlihatkan arsip-arsip yang sudah sesuainya saja. Nah, apakah dari situ akan ada tindak lanjut seperti audit lanjutan atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, Mbak Malta. Jadi kan tadi Bapak sampaikan selama setahun itu ada namanya RKP, ya, RKP itu baru RKT. Jadi di situ dibahas di situ. Jadi misalnya provinsi apa atau perusahaan apa kapan dilakukan itu diatur di situ jadwal, ya. Jadi setelah diputuskan bersama di rakor itu antara auditor dan auditi, ya, antara instansi pembina pengawasan dan yang akan dilaksanakan yang akan menjadi sasaran pengawasan itu ditetapkan, maka pada saat pelaksanaannya itu harus ada surat pemberitahuan kepada sasaran pengawasan, ya. Jadi tidak boleh ujung-ujung langsung ke sana, nggak boleh. Harus ada surat pemberitahuan kepada yang akan di lembaga yang akan diawasi. Satu. Nah, pertanyaan berikutnya nanti akan memperlihatkan yang baik-baik aja, ya. Nah, di situ bisa kita lihat di semua instrumen yang disampaikan. Kan kita tanya satu-satu, dijawab, mana buktinya. Jadi, nah pada saat itu selesai baru namanya uji petik, ya. Kita tiga sampai lima unit unit kersipan atau unit pengolah yang kita lihat. Apakah unit pengolahnya atau unit kersipannya? Ya. Nah, memang biasanya lembaga itu mengarahkan kepada yang baik-baik aja. Nah, ini tergantung nanti auditornya, apa? Auditornya apakah dia mengikuti itu atau enggak, gitu kan? Nah, biasanya begitu, ya bagus-bagus aja dikasih lihat. Tetapi kalau auditornya merasa udah bagus atau di apa merasa tidak cukup, ya dia bisa minta ke tempat lain, gitu ya. Gitu. Jadi ada komunikasi itu, ya. Ya. Jadi itu nanti setelah itu baru dilaporkan secara nasional, ya. Jadi ada suratnya dan bahkan ada apa tata caranya yang dilakukan oleh auditor. Nah, kalau tidak memadai, itu ada namanya eh, tindak lanjut monitoring. Ya, setelah diaudit ada monitoring. Monitoring itu adalah melakukan pengawasan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan. Oke, misalnya direkomendasikan A, B, C, D. Satu tahun berikutnya di monitoring itu. Ini dilaksanakan atau enggak? Kalau tidak menjadi temuan berulang namanya. Ya, di dalam undang-undang prosesnya itu sampai 2 tahun. Itu kalau tidak diselesaikan bisa dilakukan pemecatan terhadap dari jabatan. Itu banyak aturannya tuh, ya. Bisa dipecat. Kalau dia pegawai negeri atau PNS bisa diturunkan jabatannya, bisa diturunkan pangkatnya, ditunda gaji berkalanya dan seterusnya, seterusnya. Itu ada peraturannya, ya. Gitu. Jadi ada tindak lanjutnya dengan melakukan audit dengan metode monitoring, ya. Hmm. Oke, lanjut siapa lagi? Terima kasih, Pak. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Gimana Hana? Ada pertanyaan Hana? Sejauh ini aman, Pak. Aman. Makasih. Oke sih. Jangan lagi lupa lagi Hana ya. Kemarin bagus sana tuh hasilnya. Siap, Pak. Siap. Oke, Kenia ada Kenia. Punten Pak, ada Fitunia Silmi yang angkat tangan. Siapa? Oh, ada. Kenia kemarin Oh, bagus ya Pak. Kenia, ya. Bapak saya izin Oh, bertanya Fitunia. ya. Ya, silakan. Ya, mungkin saya ini penasaran ya, Pak, terkait pengawasan yang di setiap instansi. Nah, untuk pertanyaannya itu, Hmm. pada saat pengawasan kearsipan, biasanya di suatu instansi itu, kira-kira aspek apa aja ya, Pak? Aspek kearsipan apa aja yang harus diperiksa gitu di setiap instansinya? Kasih, Pak. Hmm. Tadi sudah sampaikan tadi, nah, ada namanya audit kinerja, audit program, audit sumber daya manusia, audit apa lagi, program, anggaran, kelembagaan itu semua standar. Ya, itu dilakukan. Itu disebut dengan uh, audit penyelenggaraan kearsipan namanya. Yang kedua ada namanya penegakan peraturan perundangan. Nah, ini yang belum dilakukan. Jadi ada dua nanti, tapi ini nanti next ya pembahasannya. Nanti kuliah keberapa tuh? Kuliah ketiga. Ya, ya. Itu nanti kita bahas. Yang jelas pertanyaannya siapa tadi? Silmi, Pak. Ah, Fitunia Silmi. Fitnya ya. Jadi itu ada ada bermacam-macam. Ada 5 aspek ya tadi ya yang bisa dilakukan untuk audit penyelenggaraan kearsipan ya. Nah, nanti kita akan bahas anunya bagaimana metodologinya membahas itu ya. Itu ada. Jadi yang selama ini baru pada penyelenggaraan kearsipan, audit penyelenggaraan kearsipan. Belum sampai kepada penegakan peraturan perundangan. Kalau sudah penegakan peraturan perundangan itu ada sanksinya. Kalau penyelenggaraan kearsipan ini baru sampai pada pemberian opini, ya, pemberian opini. Oh, penyelenggaraan kearsipan di instansi ini baik atau cukup atau sedang atau baik baik sekali dan seterusnya gitu, opini, ya. Kalau di BPK itu namanya disclaimer, ya, WTP, ya dan seterusnya ya, gitu. Nah kalau di Karsipan itu dulu pertama kali waktu Bapak di sana itu masih diberikan namanya penyelenggaraan sifatnya di Pemda ini buruk. Wah, malu sekali kan? Karena dulu tuh diberikan di hadapan Wakil Presiden undangannya. Nah, gitu ya, ada. Gitu ya. Jadi ada dua nanti. Jadi kita mendorong nanti kalau bisa itu sudah pengawasan penegakan peraturan perundangan. Karena sudah banyak, sudah lama juga ini ya tentang opini itu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kenia, ya, silakan Kenia. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Nah, saya sempat bingung, ini tuh udah disinggung atau belum waktu Bapak tadi lagi ngejelasin. Cuman tuh waktu hmm, tadi yang di bagian prosedur pengawasan, nomor 3 sama nomor 4 tuh kan ada penyusunan LHP dan penyampaian LHP. Untuk LHP ya. itu sendiri tuh apa ya, Pak ya? Karena kalau dilihat juga di yang nomor kelima, laporan hasil pengawasan tuh baru disusun di urutan kelima seperti itu. Terima kasih. Hmm. Jadi LHP itu ada namanya laporan hasil pengawasan LHP. Ada 2 kali dibikin. Ada yang bersifat sementara yang harus di apa namanya dilakukan sebelum entry meeting, ya. Itu dilakukan cross check koordinasi dengan antara pengawas dan auditinya, ya. Kalau dia sudah oke, namanya disebut dengan LHP sementara sebenarnya, ya. Nah,
itu dia harus paraf tanda tangan itu antara pengawas dengan yang diawasi. Nah, ya. Kemudian LHP terakhir itu adalah sudah laporan yang bersifat final. Nah, gitu ya. Yang terakhir itu nomor 5 itu ya. Jadi sebelum kita finalkan masih diberikan kesempatan mereka menanggapi ya hasil pengawasan kita kan dia bisa protes kan, bisa keberatan. Nah, tetapi kalau dia tidak mau hasil koordinasi tadi sebelum entry meeting tadi, dia tidak puas, boleh dia tidak tanda tangan. Boleh tidak tanda tangan. Tetapi tetap lanjut itu hasil pengawasan itu. Boleh. Nah, itu ya. Karena ada juga yang tidak mau tanda tangan. Kalau dikasih nilai jelek, dia mau tanda tangan. Ya, seperti itu. Tetapi oleh pengawas dengan data-data yang dimiliki, tetap aja lanjut. Nah, gitu ya. Nah, karena sesuai dengan ketentuan profesinya dan undang-undangnya ya. Oke, gitu ya. Jadi Oke, baik laporan Pak. Jadi yang terakhir itu adalah sudah ada laporan. dua ya. Iya, betul. Oke, ada yang Jadi ada yang sementara. sebelum di apa didistribusikan, kan mereka memberikan tanggapan kan? Ya, Iya. Oke, oke. makasih banyak Pak. Oke. Lanjut ya, Pak. Ada lagi? Hmm. Nah, Sepertinya sudah cukup, Pak. cukup ya. Oke, Mbak Mutiara dan teman-teman semua, kita akhiri pertemuan ini dengan eh, doa ya. Saya minta Mas Reksa yang memimpin doa penutup. Silakan. Ya, mungkin sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Sebelum baik. Terima kasih banyak Pak, teman-teman mungkin semua. boleh dulu. Ya, tolong difoto dulu Mbak Mutiara baru dikirim ke Bapak ya. Oke, siap, Pak. Nah, untuk laporan ke Prodi. Ya, Buat teman-teman yang belum on kamera, boleh on kamera sekarang ya. ya, on kamera. Ya. Lebih cepat on kamera, kita lebih cepat juga selesainya. Oke, boleh. Salwa, Ya. Azril, Oh, oke. oke. Bapak ini habis olahraga tadi, jalan-jalan tadi. Biar makin sehat ya, Pak ya. Amin, amin. Ya, ya. Ya. Oke, dalam Oke. hitungan sebentar. Dalam hitungan ketiga ya. 1, Hmm. 2, 3. Oke, cukup Oke. teman-teman. Ya. Kasih ya. Terima kasih banyak. Bapak, Mudah-mudahan kita semua sehat dan sukses selalu ya. amin. Jangan lupa nanti absen ya. Nah, persiapkan bikin laporannya ya. Yap. Laporan PBL-nya ya. Nah, oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Pak. Pak. Live ya. Ya, Makasih, Sehat Pak. selalu kasih. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. kasih. Makasih, Ya. Pak. Langsung ya.
Halo. Yang kali ini benar-benar harus kita save. Oke. Bye.